Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan tentang Dajjal, fenomena-fenomena yang terjadi, dan dendamnya Dajjal kepada saya. Kenapa dia sangat dendam kepada saya? Ini akan saya ceritakan. Berawal dari dendamnya Dajjal kepada saya berawal dari, jadi saya ini kan tinggal di dalam istana goib. Saya ini kos, terus tinggal di dalam istana goib. Ini ada di Jakarta. Jadi pada masa sebelum saya itu diberikan risalah wahyu dari malaikat Jibril sebagai utusannya Allah, sebelum itu ya, istana ini sering sekali terjadi perang, berperang dengan jin-jin kafir, sering terjadi di istana ini. Jadi saya itu pada masa itu ya, saya itu takdir saya ini takdir saya ya. Saya nikah dengan 7 makhluk ciptaan Allah. Memang takdir dari Allah. Yang pertama itu bidadari, kedua sampai kelima itu jin muslim, ke-6 ke-7 itu bidadari, itu ada di sana. Tempatnya itu enggak jauh dari Sidratul Muntaha, seperti itu. Jadi istri goib ini tadi, yang keempat, yang kelima ini dari negeri Sabah ini cucunya dari Ratu Balkis, istrinya Nabi Sulaiman. Jadi pada masa itu saya berkunjung ke kerajaannya. Bukan jasad saya ya, ini sukma saya. Sukma saya berkunjung ke sana. Sebelum sampai di kerajaan, kami diserang dan terjadi pertempuran di situ, dan adalah yang mati ya. Saya diselamatkan, masuk ke kerajaan. Sampai balik lagi saya ke Jakarta, saya dikawal. Di situ saya sakit, saya demam badan saya. Pada saat sholat subuh berkurang demamnya, agak enakan, agak sehat ya. Setelah sholat maghrib, saya diberitahu istana kita ini diserang. Istana diserang oleh jin kafir. Oh ya udah, saya bilang habisi aja semuanya. Ternyata dihabiskan, tinggallah satu yang ditangkap itu. Ternyata itu salah satu panglima besarnya Dajjal. Setelah diinterogasi, saya bilang dibunuh saja, dihabisi saja. Ternyata saya mendapatkan petunjuk dari Allah bahwasannya ini jangan dibunuh jin kafir ini, dan jangan dilepaskan juga, seperti itu. Jadi saya kembali memohon kepada Allah, ya Allah, aku tak ingin dia ada di sini. Nanti akan memberikan tipu daya kepadaku, menghancurkanku dan menghancurkan istana ini. Tidak, itu tidak akan terjadi. Dia ingin berbaiat dan bersyahadat. Ini akan kamu nanti akan mendapatkan kebaikan suatu saat nanti. Oh begitu, ya udah, saya kasih waktu 7 hari dia. Saya kasih waktu 7 hari dan saya nggak mikirkan dia, karena saya bekerja juga kan.
jasad ini bekerja juga. Jadi saya nggak kepikiran itu. Betul, tepat 7 hari saya diingatkan kembali untuk membaiat dan mensyahadatkan ini jin kafir ini tadi. Saya bicara sama dia, saya ultimatum, kalau kamu sedikit saja berniat jahat kepada saya, kamu akan musnah. Dia menyatakan tidak, saya ingin berbaiat dan bersyahadat. Oh, dan saya mohon petunjuk pada Allah. Ya sudah, saya lakukan baiat dan syahadat itu tadi. Selanjutnya saya mau memberi nama nih untuk dia. Namanya ada Abdulnya gitu ya. Saya lupa, sepertinya saya mau buat Abdul Qadir apa Abdul Karim gitu namanya. Tapi langsung petunjuk itu datang, bukan itu namanya. Namanya Musa. Seperti itu. Dan ini sudah saya buatkan videonya ya. Nah, berawal dari sini sangat dendamnya Dajjal kepada saya. Dan dia masa itu masih di kerangkeng. Ini cerita ini di 2024. Sebelum saya mendapatkan risalah atau wahyu dari Allah, dari malaikat Jibril ya, sebagai penyampai. Jadi itu di tanggal 24 Oktober. Nah, ini sebelum itu kejadiannya. Nah, setelah itu saya pernah, kalau di Jawa ini namanya itu telepati. Tapi kalau saya bilang itu kayak hantaman ke batin kita. Jadi ya bisa dibilang serangan. Kalau telepati itu kan sebenarnya itu baik ya, hal baik gitu, telepati antara saya, misalnya kayak zamannya wali dulu kan telepati, belum ada handphone mereka kan telepati. Ada nggak kamu di rumah, wahai wali Allah ini itu? Ada katanya, ya datang wali yang satu ke sana. Nah ini bukan, ini hantaman. Jadi kemarahan Dajjal itu sangat memuncak kepada saya saat itu ya, di 2024. Nah selanjutnya ini terbukti di Januari tanggal 6 Januari 2025. 6 Januari 2025. Sebelumnya kan saya sudah biasa membaiat dan mensyahadatkan itu di bulan 9 akhir masuk bulan 10 itu saya membaiat terus itu. Nah, di 6 Januari 2025 ini giliran dari jin muslim wilayah Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Nah, ini negara ini. Nah, saya menunggu tuh jam 12 malam. Biasanya kan kalau baiat dan syahadat itu untuk jin muslim itu ya, itu jam 12 malam saya baiat dan syahadatkan. Ini saya tunggu-tunggu nggak ada. Ditunggu-tunggu nggak ada, jam 12 malam. Terus saya dapat laporan bahwasannya nanti jam 1 sampainya. Ternyata nggak juga. Disampaikan lagi jam 3. Sampailah nunggu saya itu. Sampai ketiduran saya. Ternyata subuh saya tanya lagi, nggak ada juga. Ada terjadi peperangan katanya. Jadi jin muslim ini tadi
yang dari Uzbek, Turkmenistan, Tajikistan ini itu dihadang. Nah, dihadang. Jadi begini, 3 negara ini jin muslimnya ini bukan ahli perang. Jin muslim yang kehidupannya itu di sana itu biasa-biasa aja ternyata. Nah, memang saya sudah mendapat laporan itu. Jadi saya suruh saat itu jin-jin muslim yang ada di India dan yang ada di Arab itu membantu untuk melakukan penjagaan. Jadi dijagalah gitu nih, dijaga mereka ini. Kenapa? Mereka nggak punya persenjataan, mereka nggak kuat secara perang, itu mereka nggak kuat, nggak seperti dari India dan Arab saat itu ya. Bahkan kehidupan jin muslim di Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan itu biasa-biasa aja kehidupannya. Kehidupannya itu slow gitu, nggak ada keributan, itu nggak ada, nggak seperti di India jago perang. Kalau jin muslim di India itu jago perang, itu kehidupannya lebih hebat, lebih wah gitu daripada mereka ini. Jangankan itu, sama jin muslim yang ada di yang Kalimantan itu, nah itu Saranjana tuh, Saranjana ini masih tahu bukan manusia ya ngasih tahu saya ini ratu Saranjana itu, putrinya ada di sini. Subhanallah. Aduh, saya lupa ya. Saranjana itu yang ngasih tahu itu. Ini bukan manusia yang ngasih tahu ya. Ini makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah selain manusia itu. Saranjana. Kehidupan Saranjana saya kan udah ke sana itu. Sekitar 3 atau 4 kali saya ke sana itu. Nanti ini saya ceritakan lah ya berikutnya. Saya ke pantai pasir putihnya. Saya udah ke sana itu, masuk ke istananya. Ada, udah. Itu enggak sembarangan orang bisa itu masuk ke situ Saranjana itu. Ini putrinya ada di sini. Jadi selanjutnya setelah jin muslim 3 negara ini dikawal untuk dibaiat dan disyahadatkan, itu di pertengahan jalan terjadi peperangan ternyata. Di tanggal 7 itu terjadi peperangan. Peperangannya sangat hebat. Itu banyak kematian di antara kedua belah pihak. Itu benturan energi itu saat itu sangat hebat ternyata. Saya diceritakan. Jadi terjadinya baiat itu setelah sholat asar. Setelah saya sholat asar, sampai saya nggak kerja nunggu mereka ini. Saya nggak kerja waktu itu untuk membaiat dan mensyahadatkan jin muslim Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan ini tadi. Sampai nggak kerja saya nunggu mereka itu. Ternyata pertempuran yang terjadi itu mengakibatkan gempa di sekitaran Nepal. Itu mereka ceritakan. Setelah terjadi gempa di dunia kita ini, ternyata terjadi gempa gitu loh. Jadi pertempuran hebat di alam gaib, terjadi gempa di dunia kita, di dunia nyata kita ini. Nah, itu Anda harus tahu itu. Disitulah saya, kalau kalian terjadi pada diri kalian, gimana kalian? Cobalah. Saya aja, ya Allah subhanallah,